Halo, balik lagi sama aku Durata Nasya Putri. Hari ini aku akan bahas tentang film yang jujur dan juga menyentuh hati. Mungkin kalian sendiri udah pernah denger ataupun nonton film ini, yaitu film yang berjudul Cek Toko Sebelah atau yang biasa disingkat dengan CTS. Film ini bukan hanya sekedar film komedi, tapi juga cerminan yang kompleks tentang dilema warisan dan harga diri. Hari ini kita akan membongkar bagaimana sebuah toko kelontong menjadi panggung pertarungan emosi di mana cinta, pengakuan, dan juga bisnis keluarga dipertaruhkan. Oke. Katanya bos. Hah? Katanya. Apaan? Pisau imut-imut. Pesanan atas nama Afuk. Nama Afuk. Nora. Lo Afuk bukan? Mau kemana? Ganti nama lo ya? Pertama-tama aku akan memperkenalkan 3 tokoh utama dalam film ini. Yang pertama itu ada Ko Afuk. Ko Afuk sendiri itu adalah pemilik toko. Ia adalah representasi dari semangat usaha tradisional yang kaku namun loyal terhadap legacy yang ia bangun. Motivasi utamanya adalah menyelamatkan dan mempertahankan warisan toko dari kepunahan. Juga didorong dengan kondisi kesehatan dia yang sudah mulai menurun. Lalu yang kedua itu ada Erwin, anak bungsu dari Ko Afuk. Ia adalah perwujudan visi misi bisnis modern dan profesional. Karirnya mulai menanjak, namun ia menerima tantangan dari ayahnya untuk mewarisi toko sebagai bentuk baktinya. Meskipun hatinya lebih tertuju pada kesempatan promosi di Singapura, ia sendiri juga melihat toko ini sebagai salah satu aset yang perlu dimodernisasikan. Lalu yang terakhir itu ada Johan. Johan adalah anak sulung dari Ko Afuk. Ia adalah sumber konflik emosional utama. Johan juga memiliki passion dan loyalitas yang terpendam. Namun ia berjuang untuk melawan cap dari kegagalan yang diberikan oleh sang ayahnya. Perjuangannya bukan tentang laba, tapi tentang kebutuhan mendasar akan pengakuan dan kepercayaan sebagai putra sulung. Lalu konflik ini tuh mulai pecah saat Ko Afuk itu salah membuat keputusan di mana ia lebih memilih Erwin yang notabene merupakan seorang pembisnis profesional dan juga mengabaikan tentang kesetiaan emosional dari Johan. Saat Erwin mulai mengambil alih toko kelontong milik ayahnya, ia dihadapi dengan masalah usaha yang mendasar di mana sistem tradisional toko yang ketinggalan zaman dan juga tidak efisien. Solusi yang ia tawarkan adalah dengan manajemen modern, di mana penataan stok, digitalisasi pencatatan, dan strategi penjualan yang lebih terstruktur. Semua itu bertujuan agar dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing toko. Namun, Cek Toko Sebelah sendiri dengan cerdas menunjukkan bahwa masalah terbesar toko ini bukanlah kompetisi, melainkan komunikasi. Toko kelontong ini menjadi simbol dari kebekuan emosi yang dibangun berlangsung lama. Ko Afuk sendiri tidak mampu mengekspresikan kasih sayangnya, sementara Johan juga membiarkan rasa sakit hatinya itu menumpuk di dalam hatinya. Ketegangan makin memuncak dengan adanya ancaman eksternal, di mana pihak ketiga yang berencana membeli dan membongkar toko. Ancaman ini menjadi penentu apakah perbedaan mereka akan membuat mereka menyerahkan warisan atau justru menyatukan mereka untuk melawannya. Selanjutnya, kunci dari keberhasilan film ini terletak pada resolusi yang sangat humanis, di mana toko kelontong hanya bisa diselamatkan setelah semua harti keluarga diperbaiki. Yang pertama itu resolusi dicapai bukan melalui kesuksesan finansial Erwin, melainkan melalui terapi emosional. Di momen paling mengharukan adalah Ko Afuk akhirnya menurunkan egonya secara terbuka, meminta maaf, dan mengakui kesalahannya dalam membesarkan anak. Pengakuan ini melegakan semua pihak. Keputusan akhir pun mencerminkan kedewasaan, di mana Erwin memilih melanjutkan karirnya sesuai ambisinya, dan Johan yang passionnya terbukti tulus dan ia kini didukung penuh oleh sang ayah. Akhirnya ia mendapatkan kepercayaan untuk meneruskan dan mengembangkan legasi toko tersebut. Film ini juga mengajarkan suatu prinsip abadi di mana bisnis keluarga yang langgeng didirikan atas fondasi pengakuan, cinta, dan persatuan, bukan sekedar modal atau kompensasi semata.
Nah, gimana guys, dari film ini tuh membuka mata kita ya bahwa dalam bisnis keluarga itu diperlukan adalah visi misi yang modern, komitmen yang tulus, dan juga saling menurunkan ego lah. Terus, nah kalau menurut kalian tuh apa aja sih yang perlu dilakukan dalam berbisnis keluarga ini? Coba kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di bawah. Bye-bye.